Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Kami meminta pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan kejelekan amalan kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang akan menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberi salawat dan keselamatan kepada beliau, keluarga dan para sahabat. Amma ba'd. Pada kesempatan malam ini saya akan memberikan khutbah singkat yang bertentangan di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan diawali dengan tenggelamnya matahari pada hari ke-20 bulan Ramadan. Pada saat itulah malam ke-21 dimulai. Maka siapa yang ingin beriktikaf 10 hari atau sejak awal, hendaklah ia memasuki tempat iktikaf di dalam masjid sebelum maghrib. Maksud dari iktikaf adalah menetapkan hati kepada Allah Azza wa Jalla, menghentikan semua kesibukan dengan makhluk dan menyibukkan diri hanya kepadanya semata. Menjadikan rasa sedihnya hanya karena Allah. Setiap pergerakannya hanya mengingat Allah dan selalu berpikir untuk mendapatkan keridhaannya dan dekat dengannya. Maksud dari iktikaf adalah memutus semua kesibukan duniawi untuk menjalankan ketaatan, memusatkan hati hanya pada Allah dan mengharapkan fadilah Lailatul Qadar. Karena itu, seorang muktakif harus memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, memilih masjid yang tepat yang dapat menenangkan hati walaupun bukan haramain. Kedua, menghindari banyak bercakap-cakap, makan, dan bermain handphone, sebab hal itu akan lebih menjaga ketenangan hati dan waktu. Tiga, iktikaf adalah waktu yang paling tepat untuk dikabulkannya doa dan menjaga sunnah-sunnah. Keempat, membawa dan mempelajari kitab-kitab tafsir dan tazkiyah untuk meningkatkan kesemangat. Syekh Abdurrahman Al-Barak Hafidhahullah pernah ditanya soal mutakif yang memesan membeli makanan di dalam masjid lewat handphone, dan seseorang jual beli saham dengan alat yang dibawanya tanpa mengangkat suara. Lalu beliau menjawab, hal semacam itu tidak boleh dan termasuk hal yang dilarang jual beli di dalam masjid. Syekh Al-Mubarak membolehkan seorang mutakif keluar dari pintu masjid untuk membeli makanan. Kemudian tidak mengapa jika ia serah terima makanan itu di dalam masjid, dan ia memberikan uang pada penjual di dalam masjid pula, karena itu adalah utang kepadanya. Telah jelas ditetapkan dalam sunnah tentang membayar utang di dalam masjid. Seorang mutakif boleh keluar dari masjid jika dihajatkan untuk keluar, seperti menunaikan hajat, mandi janabat, mencari makanan jika tidak ada yang membawakannya untuknya. Tidak boleh keluar masjid jika tidak ada hajat, meskipun itu menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, kecuali dengan beberapa syarat. Mimpi basah tidak membatalkan iktikaf. Bagi muslimah yang ingin beriktikaf, hendaklah ia memenuhi beberapa syarat berikut. Kesatu, mendapatkan izin dari suami atau walinya. Kedua, masjid yang ditempati harus aman dan mempunyai setar pembatas. Ketiga, situasi jalan aman apalagi di waktu malam. 4. Iktikaf seorang wanita hendaknya tidak mengurangi hak suami dan anak. Kelima, jika suaminya menyuruh untuk keluar dari tempat iktikaf, ia harus taat. 6.
suci dari haid dan nifas. Ketujuh, menghindari penggunaan kamera, televisi, dan alat elektronik lainnya. Kedelapan, ikhlas dan tidak bermegah-megahan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.